untuk Tuhan. Jadi formatnya harus keluar. Memang godaannya, betul Pak Mundi, ke dalam terus kan sekarang ini. Nah ini yang bikin depresi, kalau saya mau bilang langsung aja. Kita jadi depresi sekarang. Karena apa? Pementingan egoisme, bukan lagi egois, bukan lagi egoistis, tapi egoisme memuaskan ya, obsesi terlalu besar, lalu nafsu yang terlalu besar. Kemudian akibatnya nggak peduli sama sekitar. Ignorant tadi itu ya, Pak Mundi ya, itu betul tuh. Jadi teman-teman, saya mau terusin deh, tetap 3M. Ini kan tanggung jawab etis saya. Benar, sebagai salah seorang pemuka agama, kalau ungkapan sekarang tuh ya. Oh, sampai GR pemuka agama dibilang vaksin, termasuk duluan pemuka agama. Dalam hati saya harus evaluasi Tuhan. Kalau saya dipersilakan duluan vaksin, berarti saya harus lebih dulu juga meneladankan 3M. Anda ngerti maksud saya? Kalau Anda diberkati, Anda harus siap terus jadi berkat. Jadi formatnya keluar tuh. Nggak hanya ke dalam. Gitu Pak Mundi. Mungkin supaya kita, oh ya Pak Mundi terima kasih. Sekali lagi jangan lupa pakai masker. Ya, walau ya saya yakin Pak Mundi pasti. Tetapi yang lain, saya juga ini. Ya, nah tuh ya. Tapi saya sendirian ini di kamar juga supaya aman semuanya, soundnya juga supaya bagus, dan jaga jarak, physical distancing, ya kan? Nanti kalau sudah, ini teman-teman, Bapak Ibu, meneruskan Pak Mundi juga, kalau Tuhan indah dan tepat pada waktunya pandemi sudah berakhir, amin ya amin gitu ya, kalau orang Israel bilang, teman-teman, Bapak Ibu, terus cuci tangan, jaga kesehatan, oke, makan yang bergizi, tidur yang cukup. Diterusin. Terima kasih Pak Mundi, Tuhan berkati. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Bekerja baik bukan karena untuk memuliakan diri sendiri. Good, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. By Medi KCP Sultan Hasanuddin Tambun. Tambun lagi nih. Thank you. Dengan bekerja. Bagus. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Kita bertanding bukan untuk menang, kita bertanding dari kemenangan. Anda dan saya betul sekali ini. Ya, bekerja menggunakan teknologi bukan untuk mendapat berkat kalau dikorelasikan dengan Pak Mundi tadi. Kita tuh bekerja karena kita mau melayani Tuhan dan melayani banyak orang. Kenapa? Ini nih, kayak ini nih. Karena Anda dan saya sudah sedang dan akan terus diberkati. God is our victory. Wow, yes. Melangkahi banyak pergumulan di tengah pandemi, bencana ya sekarang ini, kecelakaan lagi, aduh, kejahatan sekarang memuncak, ya kan? Perang lagi. Mari tetap bertanding untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang lain mau bertanya? Bu Fanda, kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ada yang mau bertanya ini sepertinya dari Pak Belmat yang dari Kanwil. Sementara masih Kanwil Tangga yang akan segera bergabung. Silakan Pak Belmat di unmute. Pak Bernard. Salam Pak Tobing, Pak Pendeta. Shalom, shalom. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak Pendeta. Iya, Pak. Dalam firman-firman yang dibacakan tadi, itu ada kata-kata yang menarik. Panggilan. Ada kata-kata yang menarik seperti, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Kemudian pada saat engkau makan, minum, dan melakukan segala sesuatunya. Ya. Nah, itu terkait dengan yang saya tekankan adalah perbuatan-perbuatan atau aktivitas. Ya. Tentu saya kira tidak semua perbuatan, aktivitas, atau segala hal tadi itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah Bapa. Nah, bagaimana kita memilih segala hal itu? Apakah benar-benar segala hal dalam arti segala sesuatunya boleh dilakukan?
atau bersyarat dalam firman ini? Makasih, Pak Pendeta. Thank you, Pak Belmar. Keren bingit kalau orang muda, anak muda sekarang istilahnya. Jadi benar tuh, teman-teman. Core yang terindah adalah KASIH. Apa? Kasih. Jadi waktu kita do sesuatu, apakah itu, tadi kalau kata ungkapan teks kita adalah dengan segenap hati. Tambah, plus, selain segenap hati, dengan setulus hati. Jadi, screeningnya di mana, saringannya di mana, atau bahkan basicnya di mana, formulanya apa gitu ya, itu tadi. Apakah kita mengasihi Tuhan di dalam tugas pekerjaan, bahkan keluarga, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dibatasi memang tidak bisa, ada sulit dibatas sekarang ya Pak Belmar ya. Tetapi betul tadi pertanyaan Pak Belmar, apa yang harus diperhatikan? Apakah Anda dan saya melakukan sesuatu, beberapa, atau segala sesuatu bahkan, itu dengan kasih? Itu dia. Kalau hubungkan tadi ke Pak Mundi ya, Pak Mundi tadi itu, apakah formatnya keluar, atau hanya sekedar ke dalam? Tapi yang berat adalah, tadi saya baca itu, bagus sekali ya, ini chat, ini saya coba hubungkan deh, supaya kita juga makin kuat. Dikatakan tadi, bekerja kita menjadi saksi hidup atas pemenuhan janji Tuhan, mensejahterakan umat yang percaya padanya. Ya, mensejahterakan bukan hanya kita saja, tapi kepada umat, tapi juga kepada semua. Saya mau buka kepada semua ras, suku, bangsa, bahkan mensejahterakan jadi saluran berkat bagi semua agama bahkan. Nah, kalau gitu gimana? Kan caranya susah. Nah, itu tadi sekali lagi. Yuk, apakah aku lakukan ini dengan kasih? Lakukanlah segala sesuatu. Jadi kalau ingat waktu kalau momen tapak-tapak spiritual iman kita sekarang, pasca, kebangkitan, kenaikan gitu ya, sampai dengan nanti Pentakosta ke depan, Pak Belmar dan kita semua kan ingat firman Tuhan waktu dia menampakkan diri pada beberapa murid dan murid-muridnya. Khususnya terakhir pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 1 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 2 kali. Ya kan? Sampai 3 kali itu ya, Pak Belmar ya, Bapak Ibu dan teman-teman. 3 kali loh. 3 kali ini maksudnya bukan 1, 2, 3 sekedar, bukan hitungan, tetapi sebuah confirm, sebuah konfirmasi, pemastian. Hari ini, tema hari ini, dan khususnya termasuk pertanyaan Pak Belmar tadi, ini sebuah konfirmasi lagi buat Anda dan saya juga, buat seluruh keluarga besar BRI. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus agak emosi kalau kita mau ingat di teks itu ya, peristiwa itu. Dia 1, 2 masih jawab bagaimana gitu, 3 dia naik emosinya. Dia bilang, Tuhan, Guru, Rabuni, engkau tahu aku mengasihimu. Engkau tahu kami mengasihimu. Kalau dalam penafsiran Biblika, Petrus ditempatkan seringkali menjadi jurbir. Jurbir itu juru bicara dari murid-murid. Jadi seringkali apa yang ditampilkan dikatakan Petrus sebetulnya suara dari murid-murid. Jadi murid-murid seperti kayak, kok Tuhan nggak percaya kita sayang gitu ya. Lalu dia bilang, engkau tahu aku mengasihi engkau. Guru, Tuhan, engkau tahu kami mengasihi. Closing Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang super duper keren. Dia jawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hidup kita itu harus dari cinta kasih. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Dan itu harus menjadi berkat bagi domba-domba. Di satu kelas pekerjaan kita di BRI, kita harus jadi murid. Murid siapa? Tuhan, domba-domba Allah. Tapi di satu kelas pekerjaan kita dengan teknologi apalagi sekarang ini, ya, kita harus juga siap untuk menjadi guru, untuk boleh menjadi gembala, penggembala. Gembala kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang sejati, gembala yang baik. Tapi Anda dan saya juga harus bisa menuntun. Gembalakanlah domba-dombaku. Memang perlu kesabaran.
perlu juga mempertahankan kesukacitaan. Kadang-kala bikin bete ya Pak ya, Pak Belmart ya, ada kesel, ada komplain, bukan hanya customer, nasabah, tapi juga teman-teman sekerja juga bisa bikin apa. Kalau saya sih langsung aja bilang tadi ya, depresi. Kata ini saya temui di banyak kementerian, anak-anak Tuhan, dan di beberapa bank. Aduh, Bang Dodo, itu panggilan saya, Pak Lusindo gitu ya, Pak Pendeta, kita depresi. Saya bilang, kalau Anda depresi, itu titik Anda sedang jauh dari Tuhan. Karena di sana ada ketakutan. Karena kasihmu pada Tuhan itu mulai ada tergerus. Ayo mencintai Tuhan. Lakonkan segala sesuatu pekerjaan tugasmu dengan kasih pada Tuhan. Kolose 3, 22-23 tadi. Dan gembalakanlah domba-dombaku. Begitu Pak Belmart, mungkin sedikit. Yang lain Bu Panda. Itu sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi lewat chat. Oh ada, oke. Pak Donald Gultom, Pak Pendeta, saya bacakan ya. Oh ya. Pekabaran Injil sudah lebih cepat dengan bantuan teknologi. Ada efeknya, jemaat banyak mendapatkan pengajaran variatif dari media dibanding pengajaran dari gereja. Bagaimana ya Pak Pendeta menyikapinya? Bikin yang berkarya terus. Kalau saya ya, untuk ditanya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau Anda tadi misalnya ada talenta menulis, sekarang waktunya Anda menulis. Menulis apa? Karya cinta kasih Tuhan. Bentuknya macam-macam, terserah. Walaupun Anda misalnya soal kalkulus, soal bagaimana bersinergi dalam bekerja, tapi di dalam itu ada kekuatan untuk saling peduli, berbagi, teamwork di dalam kasih. Misalnya itu, ya. Lukisan Anda misalnya, lukisan Anda dalam bentuk fotografi. Bisa ngerti ya maksud saya? Jadi kata lukisan bukan hanya lukisan itu. Fotografi, Anda suka fotografi, Anda dikasih talenta fotografi, mungkin sekarang waktunya Anda juga bisa kasih lebih banyak waktu untuk berkarya. Foto peristiwa apapun, tetapi membangkitkan semangat, kebahagiaan, sukacita. Ya, gunakan teknologi, handphone. Ini kan namanya smartphone, gitu ya. Namanya kan smart. Dan Anda, saya, sebetulnya sedang dipacu sekarang ini untuk more smart, lebih smart lagi. Untuk apa? Ada roh yang harus Anda bisa salurkan di sini. Ruah. Ruah itu nafas, seperti nefes. Lewat ketikan, lewat seluruh komen. Jadi mulai hari ini, tidak usah respons-respons yang menjadi bagian kita sendiri nggak tahu itu benar apa nggak benar, gitu ya. Nanti sudah komen, terlanjur komen, tiba-tiba, salah. Lalu bukan begitu, gitu. Kita sendiri lelah. Ya, depresi tadi bilang, aduh maaf ya, itu salah, maafkan saya, bukan. Terus, tapi sebaliknya, kalau ada variatif tadi, saya ngerti apa dalam tanda kutip di situ ya. Kemarin rame, ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Saya langsung saja ya, Bu Panda ya, Bapak Ibu, kita tahu itu ya. Lalu kita itu langsung oleh Facebook, oleh siapapun, langsung dibilang, atau Instagram, ini bukan saya. Ya, lalu kita juga ikut. Nah, itu betul sekali. Jadi kita berposisi pada hal yang baik, yang benar, dan kita nyatakan bahwa saya tidak menyukai ini. Mari berposisi mendukung hal yang baik dan benar. Dalam setiap kata-katamu, dalam setiap tingkah laku pekerjaanmu, ya, yang nyata, tapi juga dalam setiap, bahkan saya katakan berulang kali, dalam setiap ketikan-ketikan dan kiriman-kiriman apapun menggunakan teknologi, khususnya melalui laptop dan handphone. Begitu Bu Vanda. Baik, Pak Pendeta, sepertinya ruang tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta atas penyampaian firman-Nya. Setelah ini kita masuk dulu ke dalam doa syafaat. Ya.
mungkin sebelum itu ada beberapa informasi juga buat kita sekalian. Yang pertama, nanti setelah doa penutup dan doa berkat, mohon berkenan jangan langsung leave